Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali kita berhimpun di dalam keluarga kita masing-masing untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kekuatan, kedamaian, kesentosan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan masih terus menopang hidup kita, menyertai hidup kita. Oleh karenanya kita patut berbangga kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat karunia-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Saudara-saudara, sebelum kita bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya bagi kehidupan kita, kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bangga kepada Tuhan, karena Engkau senantiasa menopang kehidupan kami dan memampukan kami menjalani hari-hari pemberian Tuhan, bahkan hari-hari yang sulit hingga sampai saat ini. Oleh karenanya kami bersama-sama tundukkan diri, bersama-sama memahami akan karya-Mu bagi kehidupan kami. Oleh karenanya biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah. Dengan demikian kami pun boleh mengerti apa yang Engkau berikan bagi kami, setiap pengalaman kehidupan yang boleh kami pelajari bersama. Dan mampukan kami menyimpan setiap perkara dan akhirnya coba untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman,
Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah ibadah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Ibrani 5. Ibrani 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 5 kemarin, tanggal 5 Mei 2020, ternyata bangsa Indonesia ini harus kehilangan artis kembali. Beberapa waktu yang lalu sudah, sekarang kembali kita mendengar kabar meninggalnya Didi Kempot pada usia 53 tahun. Konon kabarnya masa-masa ini adalah masa di mana dia mencapai puncak kejayaan dalam berkarir. Dan di puncak karirnya itu dia harus mengakhiri semuanya. Oke, sementara itu yang bisa saya ungkapkan, tetapi yang jelas bahwa Didi Kempot menjalani proses kehidupannya sampai dengan mencapai titik puncak dengan cara belajar dari apapun juga. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat ulang tanggal 2 Mei kemarin, hari Sabtu, tanggal 2 Mei kita kenal sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan berkaitan dengan pendidikan, tentu kita mengenal sosok guru. Bahkan ada banyak lagu yang ditujukan, yang diapresiasikan kepada guru. Salah satunya yang hendak saya ungkapkan. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru, kita bisa pandai dibimbing guru. Gurulah pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lagu itu diungkapkan guru. Siapa sebenarnya guru dalam kehidupan kita? Bisa siapapun dan apapun menurut saya. Kita bisa belajar dari seorang tokoh, atau bisa jadi belajar dari Allah. Dari apa yang kita nikmati, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan selama kita menjalani proses kehidupan ini. Misalnya, seorang pengemis bisa menjadi guru dalam kehidupan kita. Pengemis, darinya kita bisa belajar sebuah ketekunan. Mengapa demikian? Kalau mau, ya dapat, tetapi harus terus berupaya. Itulah pengemis. Nampaknya kita juga bisa belajar dari Mas Wiwi, atau bahkan saya secara pribadi belajar dari Mas Wiwi. Mas Wiwi adalah salah satu guru saya yang memberikan pelajaran tentang kesabaran. Sebagai misal,
Waktunya orang mandi, ternyata air di dalam tandon habis. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa air tandon itu habis? Ternyata keran PDAM dimatikan. Dengan begitu saya juga belajar untuk tidak begitu saja percaya terhadap apapun. Masih berkaitan dengan tandon misalnya. Merasa bahwa air di tandon masih penuh. Ternyata habis juga. Kenapa habis? Keran yang masuk ke tandon ternyata dimatikan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ternyata ada proses pembelajaran-pembelajaran dari mulai kita kecil sampai dengan nanti ketika kita mati. Dan nampaknya itulah yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk pembelajar. Manusia terus berkembang di dalam hidupnya. Sedangkan makhluk Tuhan yang lain, ya seperti itu saja. Manusia dibedakan dari burung misalnya. Burung membuat susuh, membuat tempat untuk bersarang, ya hanya seperti itu. Tetapi bukankah manusia dari tahun ke tahun, dari hari ke hari mengalami perubahan-perubahan? Dari mana mereka bisa berubah? Karena mereka belajar, mau membuka diri untuk belajar. Dan itulah nampaknya yang diungkapkan melalui Ibrani. Penulis Ibrani menyatakan bagi kita bahwa di dalam proses kehidupan ini kita harus terus-menerus belajar. Jangan hanya kita menjadi anak kecil. Jangan hanya kita minum air susu saja. Perkembangan iman kepercayaan kepada Tuhan tentu membawa pengetahuan kita kepada Tuhan. Mengalami perubahan terus-menerus ke arah kesempurnaan di hadapan Tuhan. Kalau penulis surat Ibrani mengatakan bahwa tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, apakah kita akan tinggal diam menjadi seorang anak saja? Apakah kita mau hanya itu-itu saja yang kita kerjakan dalam kehidupan ini tanpa ada kesempurnaan di dalam Tuhan? Apakah kita hanya pengen diloloh, disuapi, tetapi tidak mau beranjak maju, memperbaiki kehidupan? Artinya setiap kita mengalami proses pembelajaran sampai kepada kesempurnaannya. Kalau saya tadi mengutip Didi Kempot, apakah Didi Kempot mengalami masa kejayaannya ketika dia lahir lalu jaya? Tidak, saudara. Perjalanan kehidupannya penuh dengan liku-liku. Masa kejayaannya nampaknya baru dialami 10 tahun terakhir. Demikian pula dalam hal mengikut Kristus. Dari kita yang tidak mampu apa-apa dimampukan oleh Tuhan. Dari kita yang letih, lesu dan berbeban berat dijadikan kuat oleh Tuhan. Dari kita yang tidak mau melayani, tentu pada akhirnya kita menyiapkan diri, menyediakan diri untuk mau dibentuk dan melayani kehendak Tuhan. Disitulah proses pembelajaran menjadi orang yang beriman. Tidak lagi susu yang kita minum, yang kita konsumsi, tetapi makanan-makanan keras. Oleh karenanya, tentu kesediaan diri, keikhlasan, kemauan untuk terus belajar mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang terpenting.
belajar dari banyak orang, belajar dari banyak karakter, belajar dari banyak tipe, sehingga di sana kita dibentuk menjadi sempurna sebagaimana Tuhan kehendaki. Ayat 14 tentu menjadi kritikan bagi kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang mau mengerti orang lain, yang mau peduli orang lain, yang mau mengatakan kamu bagus, kamu layak disebut anak Allah? Ataukah kita menjadi pecundang? Kita hanya berada di tepi lapangan dan kita menjadi penyorak-penyorak, menjadi kritikus-kritikus yang handal tanpa memberikan solusi apapun dalam kehidupan ini. Ayo saudara, di dalam situasi kondisi yang masih harus tetap tinggal di rumah masing-masing, seharusnya yang kita lakukan bersatu hati untuk saling menguatkan, saling menghiburkan, saling mengingatkan, dan yang terpenting saling belajar, mendekatkan diri semakin dekat lagi dengan Tuhan, menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan, sehingga makanan keras itulah yang pada akhirnya kita konsumsi, kita telan, kita cerna, dan kita lalu menjadi orang-orang yang disebut dewasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam proses menjalani kehidupan ini, perkenankan kami terus belajar dari guru-guru yang Kau persiapkan di dalam kehidupan kami. Siapapun mereka dan apapun yang boleh kami pelajari, menjadi kekuatan tersendiri untuk kami melanjutkan sisa waktu hidup pemberian Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan iman kami boleh belajar dari banyak hal dan banyak tokoh. Oleh karenanya mampukan kami menjalani hari-hari pembelajaran kami dengan baik sampai kepada kesempurnaannya. Kami boleh bersehati, kami boleh saling peduli, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menghiburkan, bahkan kami boleh saling mengingatkan satu terhadap yang lain. Menjadi penopang bagi kehidupan kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami hendak menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami masing-masing pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga hendak menyerahkan saudara-saudara kami, hamba-hambamu yang mengalami sakit. Tolong Tuhan topang hidupnya. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun yang mereka rasakan, tentu semuanya berseru memohon pertolongan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya jangkau mereka ya Tuhan, urapi mereka, kasihi mereka, sembuhkan mereka. Demikian pula dengan umur panjang yang Kau percayakan bagi setiap kasepuan-kasepuan yang ada di Purbalingga dan sekitarnya. Umur panjang itu menjadi bagian dari kehidupannya, tetapi penderitaan juga menjadi kebanggaan hidupnya. Oleh karenanya ya Tuhan, jangan biarkan mereka terus-menerus menyesali akan kondisi hidupnya. Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, kedamaian, kesentosan di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang memiliki persoalan-persoalan pribadi. Mereka yang memiliki persoalan dalam kehidupan keuangan, tolong Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Setiap pekerjaan, setiap upaya baik untuk mencari jodoh yang layak dan patut di hadapan Tuhan, yang terus-menerus menanti-nantikan buah kasih di dalam kehidupan berumah tangga.
Tuhan juga akan sertai. Tuhan akan beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga hendak menyerahkan situasi kondisi yang saat ini masih juga berlangsung, masih juga ada dan kami rasakan, COVID-19. Engkau campur tangan di dalamnya sehingga tidak lama lagi kami boleh menerima kebebasan, kami boleh menerima kemerdekaan, kami boleh menerima sukacita yang lebih lagi yang berasal dari Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh berkumpul kembali, boleh bersukacita kembali, boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan warga jemaat yang lainnya. Bangsa dan negara kami yang berupaya keras untuk mengentaskan kami dari COVID-19, Tuhan pun turut campur tangan di dalamnya. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami mohon berkat Tuhan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan orang-orang yang kami kasihi. Oleh karenanya dengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah sahabat-sahabat kami, biarlah kami boleh mengakhiri persekutuan doa ini dengan damai sejahtera yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Sertai, topang, dukung, layakkan kehidupan kami bersama dengan keluarga ya Allah. Roh Kudus-Mu senantiasa menyinari kehidupan keluarga kami masing-masing. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengakhiri acara pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Sentuh Hatiku, Sentuh Hatiku. Yang
Demikian yang bisa kita lakukan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, terus menopang kita. Jangan lelah untuk berproses. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.